Kuliah pertama, gagasan-gagasan tentang alam semesta. Pada zaman dahulu, tepatnya pada abad 340 sebelum Masehi, Aristoteles dalam bukunya On the Heavens mampu mengemukakan dua argumen yang bagus untuk meyakini bahwa bumi lebih merupakan bola bundar daripada sebuah lempengan datar. Pertama, ia menyadari bahwa gerhana bulan disebabkan oleh bumi yang berada di antara matahari dan bulan. Bayangan bumi yang ada pada bulan yang selalu terlihat berbentuk lingkaran menunjukkan bahwa bumi berbentuk bundar seperti bola. Jika bumi berbentuk piringan datar, bayangan akan memanjang dan cenderung berbentuk elips. Kecuali gerhana selalu terjadi pada suatu waktu ketika matahari berada di atas pusat dari piringan bumi. Kedua, orang-orang Yunani tahu lewat perjalanan mereka bahwa bintang kutub terlihat lebih rendah jika dilihat dari utara. Dari perbedaan posisi bintang kutub yang dapat dilihat dan jelas di Mesir dan Yunani, Aristoteles memberikan pernyataan bahwa jarak antara bintang dan bumi kira-kira 400.000 stadia. Jika diketahui dengan pasti beberapa jarak satu stadium, namun tidak diperkirakan sekitar 200 yard. Hal ini membuat perkiraan Aristoteles dapat diterima sebagai gambaran yang tepat untuk kedua kalinya. Orang-orang Yunani bahkan mempunyai argumen ketiga bahwa bumi harus berbentuk bulat. Karena pertama-tama, orang akan melihat layar kapal yang datang dari cakrawala terlebih dahulu, baru kemudian melihat badan perahunya. Aristoteles mengungkapkan bahwa bumi berada dalam keadaan diam dan matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang bergerak dengan orbit lingkaran mengelilingi bumi. Aristoteles percaya hal ini karena ia merasa dengan alasan yang cenderung mistik. Bumi merupakan pusat dari alam semesta dan gerak melingkar merupakan gerak yang paling sempurna. Gagasan ini dijabarkan oleh Ptolemy pada abad pertama ke dalam sebuah model kosmologis yang lengkap. Bumi berada di tengah, dikelilingi oleh 8 lingkaran yang membawa bulan, matahari, bintang-bintang, dan 5 planet yang diketahui saat itu: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Masing-masing planet bergerak dalam porosnya, berotasi, dan berada dalam sebuah sistem. Namun planet-planet tersebut terpisah satu dengan yang lain, sehingga menjadikan rumitnya lintasan yang teramati di langit. Orbit yang lebih luar biasa membawa apa yang disebut dengan bintang-bintang diam atau fixed star yang selalu berada pada tempat yang sama, relatif terhadap yang lain, tetapi berotasi bersama-sama melintasi langit. Apa yang ada di balik orbit terakhir tidak pernah menjadi jelas, tetapi tentu bukan merupakan bagian dari alam semesta yang dapat dilihat umat manusia. Model Ptolemy memberikan sebuah sistem akurat yang masuk akal untuk memprediksi posisi benda-benda langit di ruang angkasa. Tetapi, dalam rangka memprediksi posisi-posisi ini secara tepat, Ptolemy harus membuat sebuah asumsi bahwa bulan mengikuti sebuah lintasan yang kadang-kadang membawanya 2 kali lebih dekat ke bumi dibandingkan waktu-waktu yang lain. Artinya, bulan kadang-kadang nampak 2 kali lebih besar daripada biasanya. Ptolemy mengetahui kesalahannya. Meskipun demikian, model ini tetap diperumum, meski tidak secara universal diterima. Model ini diadopsi oleh gereja Kristen sebagai gambaran tentang alam semesta
yang sesuai dengan kitab suci dan membuat manfaat yang sangat besar. Model ini meninggalkan banyak ruang di bagian luar dari lingkaran lintasan bintang diam, suatu tempat bagi surga dan neraka. Namun model yang lebih sederhana diusulkan pada tahun 1514 oleh seorang pendeta yang santun, Nicolaus Copernicus. Pada mulanya, karena takut dipersalahkan karena menentang keyakinan yang ada, Copernicus mengemukakan modelnya tanpa nama. Gagasannya adalah bahwa matahari diam di tengah, sedangkan bumi dan planet-planet bergerak dalam orbit-orbit lingkaran mengelilingi matahari. Sayang, bagi Copernicus, hampir 1 abad harus dilalui sebelum gagasannya digunakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, 2 astronom, pertama dari Jerman, Johannes Kepler, dan seorang lagi dari Italia, Galileo Galilei, mengawali publikasinya untuk menentang teori Kopernikan. Meski orbit-orbit yang diprediksi tidak begitu tepat sebagaimana yang diamati orang. Kematian teori Aristotelian, Ptolemik, datang pada tahun 1609. Pada waktu itu, Galileo mulai mengamati langit saat malam hari dengan menggunakan teleskop yang baru saja ditemukan. Ketika ia melihat Jupiter, Galileo menemukan bahwa planet itu diiringi oleh beberapa satelit atau bulan yang berorbit mengelilinginya. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak mempunyai orbit yang mengarah mengelilingi bumi, sebagaimana yang dikemukakan Aristoteles dan Ptolemy. Hal ini tentu saja masih memungkinkan untuk mempercayai bahwa bumi berada dalam keadaan diam di tengah-tengah alam semesta. Namun bulan-bulan yang dimiliki Jupiter bergerak pada lintasan yang sangat kompleks, yang mengelilingi bumi, yang memberikan gagasan bahwa mereka dalam orbit mengelilingi Jupiter. Bagaimana juga teori Kopernikus lebih sederhana. Pada waktu yang sama, Kepler telah memodifikasi teori Kopernikus. Ia menyatakan bahwa planet-planet bergerak tidak dalam orbit lingkaran, namun dalam orbit yang berbentuk elips. Prediksi ini pada akhirnya sesuai dengan kenyataan, sebagaimana yang dicemaskan Kepler. Orbit yang berbentuk elips hanyalah merupakan sebuah hipotesis yang disusun untuk tujuan khusus, dan agaknya bertentangan karena elips jelas kurang sempurna daripada lingkaran. Telah ditemukannya sebagian besar karena kebetulan bahwa orbit yang berbentuk elips sangat sesuai dengan pengamatan. Kepler tidak dapat mencocokkan dengan gagasannya bahwa planet-planet mengelilingi matahari dalam orbitnya adalah karena gaya magnet. Sebuah penjelasan diberikan lebih lanjut pada tahun 1687 ketika Newton mempublikasikan karyanya Principia Mathematica Naturalis Causae. Buku ini mungkin menjadi buku yang paling penting yang pernah dipublikasikan dalam ilmu fisika. Dalam buku ini, Newton tidak hanya mengemukakan sebuah teori tentang bagaimana benda bergerak dalam ruang dan waktu, namun ia juga membangun model matematika yang diperlukan untuk menganalisis gerakan-gerakan tersebut. Lebih jauh, Newton mempostulasikan sebuah hukum gravitasi universal. Hukum ini menyatakan setiap benda di alam semesta berinteraksi terhadap benda yang lain, karena gaya gravitasi ini semakin kuat jika jarak antara keduanya semakin dekat. Gaya ini seperti gaya yang sama yang mengenai kepala Newton adalah bagian cerita yang bisa saja benar oleh Newton sendiri, sebagaimana pernah dikatakannya bahwa gagasan tentang gravitasi datang kepadanya saat ia duduk dalam pikiran yang penuh keseriusan, dan ia dikejutkan oleh sebuah apel yang jatuh. Newton menunjukkan bahwa sesuai dengan hukumnya, gravitasi menyebabkan bulan bergerak dalam sebuah orbit yang berbentuk elips mengelilingi bumi, sedangkan bumi dan planet-planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips mengelilingi matahari. Model Kopernikan mengabaikan benda-benda langit Ptolemy, dan dengan model tersebut,
timbul gagasan bahwa alam semesta memiliki batas-batas alami. Bintang-bintang diam tidak terlihat untuk mengganti posisi-posisi relatif sebagaimana bumi berputar mengelilingi matahari. Dari pemikiran tersebut, kemudian menjadi lazim untuk menganggap bahwa bintang-bintang diam merupakan benda-benda sebagaimana matahari kita. Hanya saja, bintang-bintang itu lebih jauh. Ini menimbulkan persoalan. Newton menyadari, sesuai dengan teori gravitasinya, bintang-bintang harus saling berinteraksi satu sama lain. Oleh karenanya, bintang-bintang itu terlihat tidak dapat tetap diam. Apakah bintang-bintang itu tidak akan jatuh bersama-sama pada satu titik? Dalam suratnya, pada tahun 1691 kepada Richard Bentley, pemikir lain yang sezaman dengannya, Newton menegaskan bahwa hal ini akan benar-benar terjadi jika hanya ada jumlah bintang yang terbatas. Namun, ia beralasan bahwa jika sebaliknya terdapat jumlah bintang yang tak terhingga yang tersebar kurang lebih merata dalam ruang yang tak terhingga, hal ini tidak akan terjadi karena tidak terdapat satu titik pusat mereka tuju saat jatuh. Argumen ini merupakan sebuah perangkap yang dapat disanggah ketika seseorang berbicara tentang ketidakterhinggaan. Dalam alam semesta tak terhingga, setiap titik dapat dijadikan sebagai pusat, karena setiap titik mempunyai jumlah bintang yang tidak terhingga pada setiap sisinya. Pendekatan yang benar, yang direalisasikan hanya beberapa saat setelahnya, adalah mengandaikan situasi yang terhingga, di mana seluruh bintang-bintang saling bertabrakan dan jatuh satu sama lain. Orang kemudian akan bertanya, apa yang akan terjadi jika orang menambahkan lebih banyak lagi bintang yang disebarkan secara seragam di luar daerah tersebut? Sesuai dengan hukum-hukum Newton, bintang-bintang tambahan tidak akan membuat perbedaan pada seluruh kondisi awal. Juga, bintang-bintang itu akan tetap saling bertabrakan. Kita dapat menambah beberapa pun bintang yang kita kehendaki, namun bintang-bintang masih akan tetap runtuh terhadap dirinya sendiri. Kita sekarang tahu, tidak mungkin untuk memiliki model statis tak terhingga tentang alam semesta, di mana gravitasi selalu berpengaruh. Ini merupakan sebuah refleksi yang menarik dalam iklim gagasan pikiran umum sebelum abad 20, di mana belum ada seorang pun yang menyangka bahwa alam semesta seharusnya berkembang atau berkontraksi. Telah diterima secara umum bahwa baik alam semesta telah berada pada keadaan yang selamanya tidak berubah maupun alam semesta telah diciptakan pada waktu yang terhingga di masa lampau. Sedikit banyak telah kita amati saat ini. Sebagian ini barangkali telah menjadi kecenderungan orang untuk meyakini kebenaran abadi, sebagaimana halnya kesenangan yang mereka dapatkan dalam pemikiran bahwa meskipun mereka dapat tumbuh tua dan mati, alam semesta tetap tidak berubah. Bahkan orang menyadari bahwa teori gravitasi Newton menunjukkan bahwa alam semesta tidak dapat statis, tidak berpikir untuk menyatakan bahwa alam semesta mengembang. Sebagai alternatif, mereka akan mencoba memodifikasi teori tersebut dengan membuat sebuah gaya tolak atau repulsive force pada jarak yang sangat jauh. Ini tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap prediksi-prediksi mereka terhadap gerakan-gerakan planet. Namun ini akan membenarkan sebuah penyebaran bintang-bintang yang tak terhingga untuk tetap dalam keseimbangan, dengan gaya tarik di antara bintang yang dekat akan diimbangi oleh gaya tolak dari bintang-bintang yang lebih jauh. Bagaimanapun, kita sekarang percaya keseimbangan yang demikian akan menjadi tidak stabil jika bintang-bintang dalam beberapa daerah berada pada jarak yang sangat dekat satu dengan yang lainnya. Gaya tarik yang bekerja atau attraction force di antara bintang-bintang itu akan menjadi sangat kuat dan akan lebih mendominasi, lebih besar daripada gaya tolak. Ini berarti bahwa bintang-bintang akan terus bertabrakan satu dengan yang lainnya.
Dengan kata lain, jika bintang-bintang sedikit lebih jauh satu terhadap yang lainnya, gaya tolak akan mendominasi dan melemparkan bintang-bintang pada jarak yang sangat jauh. Keberatan lain akan model alam semesta statis tak terhingga dikemukakan oleh seorang filsuf Jerman, Heinrich Olbers. Pada kenyataannya, beragam orang yang hidup sezaman dengan Newton telah mempermasalahkannya, dan artikel Olbers pada tahun 1823 bukan yang pertama yang pernah ada yang berisi argumen-argumen yang masuk akal tentang masalah ini. Namun ini merupakan yang pertama yang secara luas tercatat. Persoalan yang memunculkan adalah bahwa dalam sebuah alam semesta tak terhingga, hampir setiap garis atau sisi berakhir pada permukaan bintang. Dengan demikian, seseorang dapat berharap bahwa seluruh langit akan menjadi seterang matahari, meskipun pada malam hari. Argumen tandingan Olbers adalah bahwa cahaya bintang yang jauh akan meredup karena penyerapan oleh bahan-bahan yang berada di antaranya. Meski demikian, jika hal itu terjadi, benda-benda yang berada di antaranya pada akhirnya akan memanas, sehingga memancarkan cahaya seterang bintang. Satu-satunya jalan untuk menghindari kesimpulan bahwa seluruh langit saat malam menjadi seterang permukaan matahari akan ada jika bintang tidak seterusnya bersinar, namun telah dinyalakan pada saat yang terhingga di masa lampau. Dalam kasus tersebut, bahan-bahan penyerap dapat tidak segera memanas, atau cahaya dari bintang-bintang yang jauh tidak dapat kita lihat. Hal ini akan membawa kita kepada pertanyaan, apakah yang pertama-tama dapat menyebabkan bintang-bintang menjadi bersinar? Permulaan alam semesta. Asal mula alam semesta tentunya telah didiskusikan sejak sekian lama. Menurut sejumlah kosmologi awal dalam tradisi Hebron, Kristen, atau Islam, alam semesta berawal pada saat yang terhingga, pada waktu yang tidak begitu lampau di masa lalu. Satu alasan atas permulaan seperti itu adalah perasaan bahwa untuk menjelaskan tentang eksistensi alam semesta diperlukan adanya penyebab pertama. Argumen lain dikemukakan oleh St. Augustine dalam bukunya The City of God. Ia menegaskan bahwa peradaban umat manusia mengalami kemajuan, dan kita harus ingat siapa yang membuat segala sesuatu itu terjadi atau siapa yang membangun mekanisme tersebut. Dengan demikian, manusia dan mungkin juga alam semesta tidak dapat selamanya berada. Terlepas dari hal tersebut, kita tidak membuat cukup banyak kemajuan. Santo Agustin menerima tahun 5000 sebelum Masehi sebagai hari penciptaan alam semesta sesuai dengan kitab Genesis, kitab Kejadian. Ini menarik bahwa masa ini tidak begitu jauh dengan zaman es terakhir, sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, ketika peradaban benar-benar dimulai. Aristoteles dan sebagian filsuf Yunani yang lain sebaliknya tidak suka dengan gagasan tentang penciptaan, sebab hal ini menjadi suatu kejadian yang terlalu melibatkan campur tangan Tuhan. Mereka percaya dari alasan tersebut bahwa umat manusia dan seluruh dunia telah ada dan akan tetap ada selamanya. Mereka telah mempertimbangkan alasan tentang kemajuan yang dideskripsikan lebih awal dan dijawab dengan menyatakan bahwa telah ada banjir secara periodik atau bencana lain yang secara periodik menyusun ulang peradaban manusia kembali pada awal peradaban. Ketika sebagian besar orang percaya pada alam semesta yang tak berubah dan benar-benar statis, pertanyaan tentang apakah alam semesta itu mempunyai permulaan atau tidak benar-benar menjadi sebuah pertanyaan metafisika atau teologi. Orang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang telah diamati dari kedua cara. Apakah alam semesta telah dan tetap ada selamanya, ataukah alam semesta disusun dalam proses yang berjalan pada saat yang terhingga, sehingga menjadi seperti orang memandangnya bahwa alam semesta telah ada selamanya. Namun pada tahun 1929, Edwin Hubble melakukan sebuah observasi yang sangat penting, bahwa dari sudut manapun Anda melihat, bintang yang jauh akan terlihat bergerak menjauhi kita dengan kecepatan yang tinggi
Dengan kata lain, alam semesta itu mengembang. Ini berarti bahwa pada awalnya, benda-benda bersama-sama berada pada jarak yang sangat dekat. Dalam kenyataannya, tampak dapat suatu masa, sekitar 10 atau 20 miliar tahun yang lalu, ketika benda-benda tersebut semuanya benar-benar berada pada satu tempat. Pertemuan ini akhirnya membawa pertanyaan tentang asal mula alam semesta ke dalam dunia sains. Observasi yang dilakukan Hubble menyatakan bahwa ada suatu saat yang dinamakan dentuman besar atau Big Bang, ketika alam semesta berada dalam ukuran yang sangat kecil tak terhingga dan pada kerapatan yang tak terhingga. Jika terdapat kejadian-kejadian lebih awal daripada saat dentuman besar itu, maka kejadian-kejadian itu tidak dapat mempengaruhi apa yang terjadi pada saat ini. Keberadaannya dapat diabaikan karena tidak akan memiliki konsekuensi-konsekuensi observasional. Seseorang dapat berkata bahwa waktu memiliki permulaan tepat saat terjadinya dentuman besar, dalam arti bahwa saat mula tidak dapat dengan mudah didefinisikan. Harus ditegaskan bahwa permulaan waktu ini sangat berbeda dengan yang telah kita tinjau pada bagian awal. Dalam alam semesta yang tak berubah, sebuah permulaan waktu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh sesuatu yang ada di luar alam semesta. Di sana, tidak ada kebutuhan secara fisik untuk sebuah permulaan. Seorang masih dapat membayangkan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta pada suatu waktu di masa lampau. Sebaliknya, jika alam semesta mengembang, akan memungkinkan adanya alasan secara fisik. Mengapa di sana harus ada sebuah permulaan? Orang masih dapat percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta pada saat terjadi dentuman besar. Tuhan bahkan dapat menciptakan pada suatu waktu jauh setelah dentuman besar, sebuah alam semesta di mana orang akan menganggap bahwa memang telah terdapat dentuman besar. Namun, tidak ada artinya mengasumsikan adanya penciptaan sebelum dentuman besar. Sebuah alam semesta yang mengembang tidak menyediakan tempat bagi keberadaan Sang Pencipta, namun dapat menempatkan batas kapan Sang Pencipta telah menyelesaikan pekerjaannya.